Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib yang harus dilakukan pada waktu menjalankan ibadah sholat sunat duha berjamaah. Yang pertama, diusahakan ketika dilaksanakannya ibadah sholat sunat duha berjamaah tidak boleh ada yang bercanda maupun ketawa dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah doa diusahakan mengikuti sampai beres pelaksanaan ibadah sholat sunat duha berjamaah. Sampai doa baru kalian bisa menuju kelas masing-masing, diusahakan kondusif ketika menuju ke kelasnya masing-masing. Untuk pelaksanaan sholat sunat duha berjamaah bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Kepala Sekolah Pak Haji Asep Wanda Satnika, di mana diusahakan siswa membawa peralatan sholatnya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Haji Asep untuk membuka kegiatan sholat sunat duha berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ladina nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur ya. Walaupun tidak ada jaminan kalian masih muda akan panjang umur ya, gitu. Mungkin saja Bapak sudah kepala 5 yang meninggal kalian duluan kan gitu ya. Ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta terakhir sajalah bagi Bapak Maya gitu. Tidak lupa sholawat dan salam moga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai dengan kita semua yang turut dengan ajaran beliau, termasuk melaksanakan sholat duha hari ini. Ini adalah contoh yang sudah diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu Wakasek, Ustaz staf jajaran, Bapak Ibu guru yang saya hormati, staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, 12. Di hari ini, kalau tidak salah ini di bulan kedua ya, Pak Bri ya? Di bulan kedua ya, kita melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Ada beberapa hal sebelum dilaksanakan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran staf pimpinan, para wali kelas, Bapak Ibu guru yang terus membantu mengefektifkan sehingga kegiatan sholat duha rutin hari Jumat ini bisa kita selenggarakan dengan lancar. Nah, oleh karena itu tinggal kepada seluruh siswa, ini mohon kepada kalian semuanya, ini sudah menjadi rutin agenda mingguan, bahwa pada hari Jumat itu kalian sudah persiapan dari rumah membawa alat kelengkapan untuk melaksanakan sholat duha. Bapak masih lihat ada yang datang ke sekolah padahal agama Islam te bawa sejadah saja aja ya, coba bawa dari rumah. Dan itu sudah disampaikan kepada orang tua kalian bahwa di SMA Pastunan Banjaran setiap hari Jumat melaksanakan sholat duha berjamaah. Ini jangan lupa dibawa oleh kalian ya. Ini Bapak masih melihat banyak yang masih belum bawa. Kadang masih kena seteng-seteng di baturan kan gitunya, sapotong sewang itu. Dan tidak berat lah kalau misalnya susah bawa sejadahnya yang tipis. Sekarang tuh banyak yang praktis ya, tidak akan menghabiskan kuota isi daripada kantong, tidak sekarang itu. Asal kalian lihat, makanya malam sudah dipersiapkan dulu ya itu.
Terus kemudian diusahakan kalian ini, kan salah satu syarat sahnya kita melaksanakan atau afdolnya melaksanakan sholat berjamaah itu salah satunya adalah saf yang baik, ya. Nah ini safnya harus yang baik, ya. Barisan depan, Bapak masih lihat dari sebelah sini 3 barisan, datang ke itu jadi 4 barisan, ya. Jadi jajaran itu harus lurus, ya. Ini adalah bentuk afdolnya kita melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai ada yang kosong, diisi dulu. Pak Ustadz nantilah menyampaikan, cek orang kampung menyebutkan anak tong ayah jajaran anu kosong, lamun kosong diisian jin, ya. Isi dulu oleh kalian sebagai manusia, gitu, biar mereka mah yang ikut sholat jin dan sebagainya menyesuaikan saja nanti. Ulah ieu mah ari maneh ka sisi, ari dieusi di tengah dieusian jin kan gitu. Jadi harus rapat, ya. Ini. Jadi untuk barisan silahkan diperbaiki, nanti diluruskan. Tapi kan tidak mungkin ya kalau pagi-pagi pelaksana kudu ngantang heula make rapia, kan tidak mungkin ya. Kita ngatur sendiri saja, lihat kiri kanannya sehingga lurus. Kemudian yang kedua, Bapak berharap pelaksanaan sholat duha ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tidak hanya sebatas bahwa kita melaksanakan sholat duha karena kalian sekolah di SMA Pasundan Banyaran, tidak seperti itu. Tetapi media sholat duha berjamaah ini jadikan oleh kalian ini adalah bentuk kebersamaan kita, ya, bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah teu butuhan urang salat tari henteu. Ya, Allah itu tidak butuh. Kalian salat 5 waktu, Allah butuh henteu, teu butuhan Allah. Yang butuh adalah kita. Karena kita akan meninggal. Kita akan mati, tidak selamanya di dunia ini. Semua apa yang kita miliki di alam dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Ya. Apapun yang kita miliki. Bahkan yang kita pakai saja sekarang pakaian ini akan kita lepaskan nanti, tidak dibawa oleh kita walaupun belinya berapa mahalnya, kecuali amal kita, ya. Nah ini bentuk keimanan kita, makanya kita ini butuh, salah satunya adalah yang paling utama ini bentuk wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika melaksanakan sholat duha harus dengan ikhlas, tong kapaksa ngarah jadi ibadah, capek teu burung jadi ibadah henteu, kan lebar gitu ya. Kita harus ikhlas bahwa ini adalah kepentingan kita. Allah mah teu butuhan maneh rek sholat duha rek henteu, cek Allah paduli teh teuing, da aing mah teu butuh, ya. Ketika masuk nanti ke alam kubur, Allah teu butuhan oleh kita. Yang menentukan di sana masuk surga dan nerakanya kita tergantung diri kita sendiri. Makanya harus ikhlas. Gitunya entong kapaksa peda sekolah di SMA Pasundan Banyaran. Tapi bentuk, aduh alhamdulillah saya sekolah di SMA Pasundan Banyaran. Di Pasundan Banyaran mah saya ini diberikan waktu, diberikan ruang untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus jadi patokannya bagi kalian semuanya. Karena di sekolah lain belum tentu ada, ya. Kalian cek di luar sana, beberapa sekolah saja yang melaksanakan, yang lain tidak ada. Kalian diberikan ruang. Bahkan Pak Supri sendiri, Wakasek Kurikulum, memberikan waktu jam pertama itu dikosongkan, memberikan kepada kita untuk mendapatkan pahala, ya. Kemudian yang keduanya, bahwa hidup kita ini, kita jangan sombong. Di dunia ini tidak ada yang kita sombongkan semuanya, ya. Tetapi semuanya apa yang kita lakukan di alam dunia ini wajib dan pasti yakin perlu pertolongan Allah dalam hidup itu, ya. Perlu pertolongan Allah. Nah oleh karena itu kita berangkat sekolah, kita kemana saja tetap kita perlu pertolongan Allah. Nah salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan salah satunya adalah
melaksanakan sholat duha berjamaah, bukan hanya sholat 5 waktu saja, kan gitu ya. Pak Ustadz sering memimpin doa setelah sholat doa duha, sehingga memohon kepada Allah segala apapun diminta kepada Allah. Allah maresepeun di penta teh, lamun sing saha jelema teu menta ka Allah, cek Allah eta jelema teh sombong, teu butuh ka kula, padahal Allah kita butuheun ya. Makanya kita pernah ya Allah minta dibukakan rezeki, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa kita ya, kemudian diberikan kemudahan dalam segala hal apapun. Itu adalah karena ketentuan Allah. Kita mah hanya sebagai lamun dina wayang mah urang mah ngasukur wayangna lain dalang lah gitu. Cek dalang ngeusan ngagoler asup kana kotak teu protes si cepot ka jenting ayeuna nu ngaranna Gatot Kaca cenah jago ngagoler we dina kotak. Nah, kita sama seperti itu gitu ya. Nah, makanya kita memohon kepada Allah diberikan bimbingan, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, dilapangkan rezeki, disehatkan dan sebagainya. Karena kita butuh Allah. Ya, manfaatkan ini. Jadi jangan terpaksa, tapi aduh ini peluang bagi saya yang belum tentu di sekolah lain kita bisa. Yang ketiga sebagai pembelajaran, mudah-mudahan dengan hikmahnya sholat duha yang tadinya sholatna masih keneh belang bentong ya, anu sholatna biasanya juga orai keneh kan gitu. Nah mudah-mudahan ayeuna mah sholat subuh kaliwat keneh, ayeuna sholat duha minimal kelohor urang ngalaksanakeun ya. Tantangan bagi kalian yang masih budak matak betul, Rasulullah mengatakan tantangan yang paling besar bahkan pahala anu paling gede nyaeta budak ngora anu getol ibadah dibandingkan jeung kolot. Budak ngora mah lamun ibadah pahalana leuwih gede tibatan kolot. Naon sababna? Tantangan yang budak seusia kalian itu cukup berat. Contoh 5 waktu. Penting tadi sare, penting teuing jam 11 karek sare. Rek salat subuh tunuh keneh. Henteu salat subuh berat atuh. Lumpat ke sholat lohor keur sakola keneh teu nyelang heula sholat lohor da kago komo ayeuna geus sholat duhur masuk lagi ke kelas nu akhirna henteu sholat lohor. Sholat asar jam 3 kagok kalian baru pulang, bahkan lamun keur biasana maneh keur main futsal boborak sholat asar henteu deui wae sholat asar. Balik ka imah maghrib geus capek main bola jeung sabangsana boborak yang sholat maghrib tunuh we nu puguh mah maghrib kaliwat salasa naon isana geus puguh nih. Tantangan berat bagi kalian usia muda itu. Tapi ketika kalian melewati usia itu dengan penuh ibadah, kalian adalah orang-orang yang berhasil. Kalian akan terbentuk yang namanya takwa itu. Takwa teh ngastapur hese nya ngomong mah babari, tapi nempatkeun katakwaan ka kahirupan hese. Tidak sedikit orang berdalil, tidak sedikit orang pinter kitab dan sebagainya. Macana pinter tapi prak-prakanina hirup petojaknya jeung Al-Qur'an, jeung hadis, jeung sabangsa. Pelaksanaan implementasi yang paling sulit. Mata betul dalam agama dikatakan sebarkan, ajarkan walaupun kita hanya hafal 1 ayat. Betul, daripada loba teu diamalkeun kan jadi goreng. Bahkan kadituna jadi beban bagi kita. Sedikit kita amalkan dalam kehidupan. Karena mendidik orang itu bukan dengan teori saja. Lain ngasakur ku dalil wungkul tapi ku dicontohan ulah cek ajengan cek ustad. Cek Quran cenah kudu kieu ge aya manehana teu balik hirupna dicontoh kumaha atuh ku batur. Kan gitu. Jadi awal dari kita dulu. Nah, jadi jadikan manfaat ini sholat duha ini bukan hanya sekedar kita sebagai siswa di SMA Pasundan, tetapi jadikan momen ini adalah peluang bagi ibadah bagi kita semuanya ya kepada Allah. Allah akan mencatat, malaikat akan mencatat hari ini semua catatan di kalian semuanya ya gitu. Ada raqib, ada atid mencatat kebaikan dan kejelekan, kita akan dicatat. Yang terakhir saya lihat di evaluasi Bapak Ibu puntennya penyambutan siswa masuk ke kelas ke sekolah kenapa sekarang jadi menurun. Saya sudah menyampaikan dari awal, tolong dari awal sambut guru siswa yang datang itu. Kalian bahagia disambut oleh Bapak Ibu guru di depan? Tah, ke kuping Bapak Ibu. Saya minta tetap konsisten kita itu.
Kenapa? Saya sudah sampaikan ketika pertama ya, guru, TU, kepala sekolah, wakasek, kalian, kita sama-sama punya tanggung jawab. Apa? Untuk PPDB tahun yang akan datang. Setuju ya? Kita kan sudah setuju dari awal. Ini jangan sampai menurun, gitu. Terus kemudian ini kayaknya perempuan, tapi lelaki itu kurang juga nama, ya. Tolong, ini yang anak perempuan, Pak Ustadz suka menyampaikan, ya, anadopatu minal iman, kebersihan teh sebagian tina iman. Cing atuh mijeun soptek teh kuda karak tempatna, ulah di WC pabalatak urut soptek. Bapak tidak melarang karena itu kodrat manusia sebagai perempuan, tapi cik atuh mijeuna ulah di mana wae, ulah pakomo diasupkeun kana kloset tapi kan nyocok, ya, buang ke tempatnya. Kalau di sana tidak ada tong, kalian nanti ngomong ke TU, Pak punten di WC itu teu aya tong sampahna, abi mau bikin sampah teh susah kedah ka mana, protes kalian. Lamun TU tengah gugu bebeja ka bapak, ya gitu. Karena bapak lihat masih ditemukan bahkan bekas apa, masker, tong sampah ayah didinya, makin bikin masker mah didinya, di WC di mana karep. Nah itu bentuk bukti daripada keimanan kita. Ulah tepika sholat dilakukan hari kebersihan tadi dijaga. Coba amalkan oleh kita, buang sampah pada tempatnya. Bapak lihat terakhir kemarin Bapak sudah berbagi 5 tong kalau tidak salah untuk kalian. Jadi ketika sampah sekecil apapun, sekolah ini sekolah kita, ya, harus dijaga oleh kita, kebersihannya segala macamnya. Makanya ketika sampah ada, buang pada tempatnya, terutama di WC. Bekas makanan, bapak kayak anehnya kadang sok berpikir mau kontrol, kok budak bapak kalian semuanya ayah anu biasa dahar di jero WC, aneh gitunya. Batur mah geuleuh tapi eta plastik kurut-kurupuk ayah ting bari cengekeng bari ngopi beureun kan gitu, aneh. Asup di luhur dihanap keluar kan gitunya, kan bapak heran kan gitunya. Jadi bekas makanan itu tolong buang pada tempatnya, di sana disediakan, ya. Softtek juga sama, apapun buang ke situ supaya WC kita tetap bersih, kecuali lamun kotor bekas kaki kalian, udah itu mah tanggung jawab petugas, bukan tanggung jawab kalian, gitu ya. Tapi sampahnya tolong pada tempatnya dibuang, gitu ya. Nah makanya mudah-mudahan ini jadi evaluasi bagi kita agar sekolah kita ini semakin bagus. Bapak juga terus berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Doakan sekolah kita nanti ke depan. Bapak pingin sudah punya cita-cita lapangan ini kita pakai ke atas, kita tutup, ya, jadi outdoor nantinya. Ketika apapun kegiatan kita tidak akan ada kena hujan kan gitunya. Doakan anak mengimpi weh lah, ya. Kan kayak bapak nu mikiran duit nanti mana nama, nu penting mana SPP mayar. Kate ya ulah bapak titah mikir mana SPP itu mayar kan gitu, ya. Kita pingin kita tutup nanti bohar ngayakeun panggung rek naon geus tingadar geus teu kudu make tiung deui, teu kudu nyewa tenda ka luhur lah kan gitu, ya. Nah mudah-mudahan terus bapak ingin sedikit-sedikit terus bertambah, ya, kita benahi karena sekolah ini sekolah kita, termasuk kalian juga, ini adalah sekolah kalian. Apapun yang terjadi di sekolah ini kalian ikut bertanggung jawab, ya, gitu. Itu saja yang ingin bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terutama kepada para panitia, bapak ibu guru, para wakasek yang selalu konsisten melaksanakan kegiatan ini, dan ini mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semuanya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ke Bapak Asep Haji Asep Wanda Satika entos masihan pembekalan bagi orang sadayana. Anu salajengna langsung melaksanakan ibadah sholat sunat duha berjamaah. Mangga untuk berdiri.